nggak ada 2 juta udah plus cat ya. Ini rapi sih menurut saya sih. Saya juga kaget ya, lumayan kaget ya. Di bagian sininya juga rapi, las-lasannya rapi, dan di sini juga rapi ya. Salut sih saya. Halo, Assalamualaikum, balik lagi di channel Mas Ung. Gimana kabar kalian? Semoga kabar kalian semua baik-baik aja ya. Di video kali ini agak berbeda ya. Sebelumnya ya seringnya saya bikin konten untuk sepeda-sepeda orang ya, yang dibikin video bike build atau bike check atau part check itulah. Kali ini saya akan membahas yang part di sini semua ini. Nah, ini project pribadi ya. Nah, sebelumnya memang saya udah punya sepeda gravel, nih ada fotonya ya. Cuman karena ada satu dan lain hal harus saya jual, dan lumayan lama agak vakum tuh habis saya jual sepedanya. Vakum untuk goes nanjak dan bikin konten goes itu udah jarang banget, hampir nggak pernah gitu. Saya fokus bikin kontennya paling di workshop aja, di Mas Ung Home Bike Workshop ya. Nah, untuk build kali ini memang bisa dibilang apa ya, build minim budget ya, atau ya budget seadanya lah gitu. Nanti saya akan kasih tahu detailnya di deskripsi mungkin agar lebih lengkap juga part-partnya serta harga dan ya detail gitulah pokoknya, jenis partnya dan merek-mereknya gitulah. Nah, kita akan langsung aja tanpa berlama-lama lagi. Saya akan absen part apa saja yang nanti akan saya pakai di project sepeda Mas Ung. Nah, ini dia guys, partnya yang nantinya akan saya pakai, dan di situ ada frame. Ini adalah frame custom ya, buatan dari Kediri. Ini nama Instagramnya. Saya penasaran banget nih, bener-bener belum di unboxing seperti apa ya nanti hasilnya, dan saya akan jelasin nanti detail-detailnya ya, seperti finishingnya dan lain-lain, apakah bagus. Untuk harga ya sekian gitu, nanti saya akan sebutin juga harganya. Oke, kita mulai dari sini dulu. Di sini udah kelihatan dari paling kiri nih ada wheel set. Ini wheel set basicnya dari rimsnya dulu ya. Ini dari Araya Jepang ya. Kemudian spoknya juga stainless, ini katanya sih Araya juga yang buildnya bilang. Kemudian untuk hubnya ini menggunakan hub OXO, dia yang non disc brake ya. Nah seperti itu guys. Karena emang ini wheel set rims brake ya. Rims brake kebetulan single wall yang saya pilih agar dapat murahnya juga sih. Selisihnya lumayan dengan yang double wall yang Arayanya. Terus di sini saya melakukan poles ya, poles ulang karena ini second ya, second bukan baru Arayanya. Saya poles, cuman dibersihin aja, cuman bukan yang poles kinclong ya. Untuk di bagian rimsnya ini hanya dibersihkan aja supaya kelihatan warna alloy aslinya. Oke, stikernya pastinya kena juga, jadi ya udah jelek juga sih kemarin. Kemudian untuk hubnya sendiri saya juga melakukan poles juga, tapi di sini agak kinclong untuk hubnya. Jadi brand OXO-nya sudah hilang ya. Untuk brand OXO ini lumayan menurut saya. Untuk bearingnya itu sudah seal bearing, ada 2 bearing sih, cuman 2 kanan kiri gitu. Tapi udah lumayan sih, bukan yang tipe pelor gitu. Untuk maintenance-nya dan daya tahannya sih menurut saya lebih bagus ya. Oke, untuk wheel setnya mungkin gitu aja. Oh ya, diameternya ini 26 inch. Jadi sepeda saya nanti itu temanya Demam 26 yang telat gitu lah ya. Padahal Demam 26 itu udah dari kemarin-kemarin ya. Nah, untuk ban luarnya saya pakai Kenda. Ini 26195 ya. Lumayan untuk harga dan kualitasnya sendiri ya pas lah, cocok lah gitu. Untuk kembangannya sendiri ini menurut saya kayaknya sih enak untuk di jalan raya ya, nggak terlalu berat. Kalau untuk ukurannya 195 ini ya nggak terlalu besar juga, kayaknya sih cocok nantinya. Oke, mudah-mudahan pas ya. Kendanya sendiri ini sepertinya yang non series ya, bukan kayak Kenda yang small block atau apa. Nah kalau ini yang polos aja sih, hanya ada tulisan Kenda gitu aja. Kita lanjut part yang ada di meja guys. Oke, mulai dari sini. Ini saddle-nya saya menggunakan brand sebenarnya non brand ya, ini ya polos gitu, dan harganya ini ya termasuk sangat terjangkau ya. Cuman bentuknya sudah lumayan ya. Nanti kalian lihat aja di deskripsi untuk detailnya ya dan harganya. Nah, ini saya biar mempercepat
hanya akan menjelaskan secara singkat aja ya. Seperti ini bentuknya, lumayan enteng. Kalau untuk kenyamanan saya belum tahu. Oke, kita agak turun ke bawah di sini. Ini pedal masih biasa banget sih ini. Nah, finishingnya chrome gini, non brand juga. Ya, buat menghemat lah di awal ya. Nanti kalau misalnya ada kurangan atau cepat rusak ya, saya akan upgrade pelan-pelan gitu ya. Jadi sementara pakai ini aja dulu gitu. Nah, kita lanjut langsung ya untuk shiftingnya atau shifternya juga nih di sini, yaitu dari brand L2 seri A7 ya. Ini 10 speed ya, udah lumayan ya 10 speed ya. Mudah-mudahan sih bagus. Nah, kekurangannya si L2 A7 ini yaitu dia pada saat kita mau menurunkan gigi itu nggak bisa ditarik ya, harus didorong. Jadi ya mungkin sesuai harga lah. Kalau bisa ditarik kan lebih nyaman aja gitu ya. Jadi jempol itu nggak terlalu jauh gitu ke sana. Hanya waktu kita naik ya pakai jempol, waktu nurunin tinggal pakai yang telunjuk ini. Itu lebih enak gitu. Nah, untuk RD-nya sendiri seperti ini yang tipe medium. RD A7 L2 yang saya upgrade yaitu di bagian pulinya. Ukurannya masih standar, nggak oversize. Cuman ini kan sudah bearing ya, jadi kemungkinan lebih smooth aja sih dibanding yang standarnya. Kemudian nanti saya akan menggunakan ya ini namanya Gotling guys, tadi saya lupa ya Allah. Ya, kenapa saya pakai Gotling ini? Karena sprocket yang saya pakai atau yang saya pilih ini dari Decaf ya brandnya kebetulan, dan rasionya 1140, yang mana si RD dari L2 A7 ini tidak mampu ya untuk menjangkau sprocket 40T. Jadi saya menggunakan tambahan Gotling ini. Oke, kita lanjut langsung untuk ban dalam yang saya pakai di sini United, dia masih tipe yang Schneider. Cuman beli 2 aja, lupa nggak beli 3 untuk satu yang buat serep ya. Dan kita lanjut lagi, di sini ada top cap. Ini bekas punya saya dulu dari merek Turner. Nah, ini saya akan pakai karena warnanya silver aja cocok. Sebenarnya dapat dari paketan si headsetnya ini ada warna hitam. Nah, oke, kita lanjut ke partnya yang akan saya pakai juga di sini. Ada seat clamp yang bentuknya ini klasik ya, kalian tahu lah ya model-model seperti ini. Ini ada rantai 11 speed. Saya pilih menggunakan yang Shimano Diore LX di sini 10 sampai 11 speed nih. Kemungkinan bisa digunain 10 dan 11 speed. Kemudian di bagian sini ada brake-nya. Saya menggunakan cantilever dari Tektro seri Oryx. Nah, seperti ini. Oke, kita lanjut. Oh ya, sorry, ini ada detailnya juga untuk cantilever, dapat juga untuk apa ya, kayak buat kabelnya gitu yang bentuk V gitu ya. Saya belum begitu paham juga sih nama-nama detail partnya ini, karena baru-baru ini aja saya ngerjain sepeda-sepeda klasikan kayak gini ya. Dan saya ikutan keracunan gara-gara kemarin saya sempat ada project sepeda klasik ya. Nah, oke. Ini lanjut ke bagian seat post. Ini seat post simpenan, dulu pernah punya, dan ya alhamdulillah tidak perlu beli lagi. Di sini warnanya juga silver sesuai yang saya pengenin, bentuknya juga klasik. Ini kalau nggak salah tiruannya Campagnolo gitu. Nah, ini sih ya anggap aja non brand gitu ya, emang nggak ada tulisan untuk brandnya sih. Nah, oke, untuk seat postnya udah. Kita lanjut lagi di bagian kokpitnya. Ini saya memilih menggunakan bar Bulmos. Ini sih idaman banget sih. Jadi kemarin-kemarin emang sempat bingung juga ya, bar yang untuk komuter itu kan banyak banget ya jenisnya ya. Dan itu cakep-cakep semua, mempunyai karakter sendiri juga, karakter sendiri-sendiri yang yaitu bikin saya bingung gitu. Tapi setelah saya pikir-pikir dan saya cari-cari referensi di Instagram tentunya, saya memilih bar Bulmos ini. Dan ini kebetulan saya pilih juga yang murah, tapi bagus juga nih kualitasnya. Kalau saya lihat las-lasannya dia sudah rapi, bahannya steel sih memang, cuman di finishing powder coat sama dia di bagian sininya juga rapi nih kalau saya lihat.
Nah, ini nih buatan Tegal ya, non brand ya. Cuman oke juga kok. Nah, ada versi yang stainless, maksudnya bahan yang stainless dengan yang steel seperti yang saya beli ini. Ini lebih murah. Jadi saya pilih ini aja. Nanti kalau mau ala-ala chrome tinggal di pilok aja kali ya. Ada tuh pilok yang warnanya chrome. Nah, kita lanjut aja ke bagian hand grip. Ini hand grip juga simpenan, saya pakai udah lama tapi masih oke banget, cuman lecet dikit. Nah, ini juga nyaman ya kalau dipakai ya. Dari brand Fabric ini lumayan. Locknya single ya. Dan ini empuk. Ini empuk sih, harusnya sih nyaman nantinya. Oke, lanjut lagi di bagian sini ada perintilan-perintilan kecil seperti spacer. Terus karena saya pakai cantilever, ya tentunya harus ada stoppernya ya. Kemudian di sini ada bel. Ini bel dari copotan sepeda anak saya yang lumayan nyaring. Nah, seperti itu ya. Dan kita lanjut di bagian crankset. Ini menggunakan Light Pro yang HT2 atau Holotech ya. Seperti ini. Yang mana ini saya ganti chainringnya, yang sebelumnya ini gede banget untuk sepeda lipat. Memang sebelumnya saya pakai ini simpenan juga, sudah second ya, ada scratchnya gini. Nah, ini tadinya chainringnya saya menggunakan Light Pro yang 54T seperti ini. Kemudian saya cari-cari, dapatlah chainring ukuran 39 ya. Ini 39T non brand, bahannya juga besi biasa. Agak susah juga sih memang untuk BCD 130 ya. Iya bener ya, ini 130. Itu chainringnya emang agak susah juga carinya untuk yang kecil-kecilnya gitu, biasanya gede-gede ukurannya ya. Alhamdulillah sih dapat, dan lumayan cakep juga kok perpaduan antara chrome silver gini sama chainring yang hitam kayak gini, lumayan oke. Terus ini bottom bracket saya pakai brand apa ya ini ya, ada tulisannya sih Mountain gini, bekas punya MTB dulu tapi masih bagus, saya pakai lagi deh. Nah, sebagian memang pakai part-part simpanan sih memang ya. Jadi lumayan menghemat. Nah, untuk headsetnya juga di sini saya nggak yang bagus-bagus banget. Saya memilih brand Taya. Ini di bawah 100.000 lah harganya. Nanti kita lihat di deskripsi aja ya. Biar mudah-mudahan jadi referensi juga untuk build budget. Bisa dibilang mungkin sedang kali ya. Bukan yang murah juga sih sebenarnya. Nah, nanti akan saya totalin kok di deskripsi. Nah, oke. Untuk battle cage-nya di sini saya pakai bekas sepeda saya yang lama juga, ada simpenan. Ini non brand, bahannya si alloy, cuman bentuknya kan klasik ya. Jadi bagus aja gitu. Nah, untuk botolnya saya baru beli yang murah-murah aja di sini. Kapasitasnya saya nggak tahu nih berapa liter nih. Seperti inilah detailnya. Nah, ini sih saya suka yang model begini nih, jadi bersih, nggak kena debu-debu gitu ya di bagian sininya ya. Oke, kita lanjut ke apa ya, handle brake-nya ini ya. Saya pakai Tektro ya, biar sama aja sebenarnya dengan cantilevernya ini, biar satu brand aja sih. Kemudian untuk aksesoris safety-nya saya pakai memilih dengan menggunakan reflektor ini, karena ini juga bekas saya pakai di sepeda gravel sebelumnya. Ini dari Blue Lock ya, dari Blue Lock yang seri ada signya gini nih. Katanya sih agak langka ya yang model ini ya, biasanya yang polos aja nggak ada signya kayak gini. Ini juga saya nggak tahu nih, kayaknya buat di Jepang nih, artinya apa saya kurang tahu nih. Yang tahu tolong di komentar ya. Kita biar sama-sama belajar. Seperti ini ya, udah lumayan pudar warnanya di sini karena udah dipakai. Terus lanjut lagi untuk pengkabelan dari Jaguar yang motif karbon. Terus detail-detailnya kayak stoppernya saya juga beli yang bahan alloy warna chrome, dan sekaligus untuk pelindung inner cable yang ke frame ya. Jadi kalau ketekan gitu nggak langsung mengenai frame. Tapi ya mudah-mudahan berfungsi sih. Dan sedikit untuk pemanis aja sih kalau kayak gini-gini nih. Ya gitu kurang lebih. Dan selanjutnya, nah ini terakhir nih, saya akan unboxing, yang tentunya saya akan percepat aja ya untuk unboxingnya. Saya akan time lapse dan sedikit akan melihat dan menilai seperti apa ya kualitas dari
frame set ya. Ini frame set, frame dan fork. Oke, saya akan timelapse proses unboxingnya dulu. Nah, akhirnya unboxingnya selesai juga. Tadi lumayan menyusahkan juga ya untuk packingnya. Itu tandanya mereka memperhatikan banget ya untuk keamanan packagingnya itu. Jadi ya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Yang penting ini dia nih, udah kelihatan di depan. Sekilas kayak warna hitam ya. Padahal ini kalau kita agak deketin, ya karena faktor backlight juga mungkin ya. Ini saya memilih warna hitam tua. Biru tua ya. Biru tua yang agak keabu-abuan gitu. Nah, ini sih sesuai keinginan saya sih. Nah, di sini nih kelihatan di sini nih. Oke, sebelum itu, nah saya akan memperlihatkan ke kalian detail-detailnya. Untuk bentuk forknya saya memilih menggunakan modelnya seperti Surly yang destructor gitu. Dan mirip juga dengan Soma saya yang sebelumnya, sepeda gravel saya. Nah, ini V-brake only ya, jadi saya sengaja nggak menambahkan mounting untuk disc brake. Nah, seperti ini detailnya. Bener-bener ini untuk harga segitu ya, nggak ada 2 juta, udah plus cat ya. Ini rapi sih menurut saya sih. Saya juga kaget ya, lumayan kaget ya. Di bagian sininya juga rapi, las-lasannya rapi, dan di sini juga rapi ya. Salut sih saya. Nah, di bagian sininya juga sudah ada untuk eyelet untuk memasang fender kemungkinan ya. Cuman sayangnya di sini kok nggak ada lubangnya nih. Nah, untuk memasang fender, tapi masih bisa lah nanti dibor. Nah, kemudian untuk headtubnya ini saya request diameter yang ya biar nggak terlalu besar, jadi 34 mili di sini. Ini setir tubnya masih standar. Oh ya, sebelum lebih jauh, ini bahan dari framenya itu masih ya high ten steel ya. Untuk harga segitu ya wajar banget gitu. Belum chromoli, jadi lumayan berat. Nanti kemungkinan nanti saya akan timbang juga untuk frame setnya, frame plus forknya. Terus kita lanjut di bagian top tubnya. Saya pasang stopper di sini untuk brake belakang dan stopper juga di sini ya. Kemudian untuk shiftingnya di sini saya ada stopper juga 2 untuk RD dan FD. Lanjut ke sini nanti kita pasang kabel guide seperti biasa. Terus lanjut ada stopper juga di sini nih guys. Nah, seperti itu. Ini bentukan dari DO-nya. Saya memilih vertical dropout ya dengan tambahan anting RD, hanger RD di sini. Ini kenapa saya memilih begini? Saya suka banget dengan geometrinya. Ini keseluruhannya ya, geometri dan bentukan di DO-nya ini seperti Surly ya. Surly seri steamroller kalau nggak salah ya. Ini saya akan tampilin fotonya, mudah-mudahan mirip ya. Memang dia karakternya top tubnya itu lurus gini ya, lurus. Ini agak tinggi, tapi saya agak pengen ada pembeda atau sesuatu yang lain yang saya masukkan di custom frame di project saya ini gitu, yaitu ada di bagian seat stay-nya yang menurut saya unik. Nah, ini saya terinspirasi dari Cannondale seri, saya agak lupa tapi ini ada fotonya. Nah, bentuk itu MTB lama ya MTB jadul gitu. Nah, saya suka nih di bagian sininya. Kalau yang modern di frame road bike di frame gravel itu ada di Moods Roads ya kalau nggak salah. Nah, ini ada fotonya juga ya. Nah, saya suka banget di bentuk sininya nih. Jadi lurus dulu, di diameternya kurang lebih sama dengan tubing-tubing yang di samping-sampingnya ini. Kemudian lanjut kayak semisal kayak bentuk ketapel gitu, huruf Y di sini. Terus lanjut ke bagian sini. Dan dropoutnya saya memilih vertikal, dan saya sudah menyiapkan di sini ada tensioner
yang sebenarnya kalau kita pakai RD sih nggak berfungsi ya, cuman ini sebagai penutup celah aja nantinya di sini biar nggak kopong banget. Seperti ini nantinya, jadi biar oke aja nih bagian sininya nih. Aduh, rapi sih ini sih menurut saya ya. Untuk detail las-lasannya juga ini menggunakan yang TIG welding, kalau tidak salah ya nama lasnya itu TIG welding. Ini yang kecil-kecil gini. Terus di bagian seat clampnya saya memilih menggunakan yang model integrate seperti ini. Di sini juga saya memilih untuk dicoak seperti ini biar nggak flat-flat aja. Jadi ada ya kesan klasiknya gitulah. Terus untuk lubang bottom bracketnya, kalau saya lihat di sini ini rapi untuk apa namanya ini dratnya. Saya pikir tidak ada masalah. Saya tidak akan nyoba sekarang untuk fitting-fitting BB ke sini atau headsetnya. Ini kemungkinan nggak ada di video ini. Nanti kita akan bikin video bike buildnya insya Allah ya. Overall sih, aduh, bingung ya mau ngomong apa lagi ya. Ini rapi sih guys. Nih las-lasannya nih. Cuman memang ya untuk finishing catnya sih menurut saya agak kurang ya untuk harga di bawah 2 juta nih. Saya kasih tahu aja 1,8 ya, padahal di deskripsi nantinya juga akan saya kasih tahu sih 1,8 dan udah termasuk cat ya, sesuai request kita tentunya. Itu menurut saya worth it banget sih, recommended banget. Jadi beberapa orang kemarin ada yang japri saya dan menantikan juga nih saya mereview frame dari Dope Cyclist ini, karena rata-rata dari mereka itu masih ragu mungkin ya. Jadi kadang-kadang netizen Indonesia itu atau kita-kita itu ya mau mengcustom atau memesan custom build dari brand lokal ya, salah satunya seperti Dope Cyclist ini tuh melihat harganya segitu itu udah langsung ragu aja gitu. Nah kalau saya sih sebenarnya memang ya ada keraguan, cuman kalau saya lihat di foto-fotonya di Instagramnya Dope Cyclist, seperti dia memperlihatkan di bagian raw las-lasannya itu saya lihat dia sudah rapi. Ya udah sih, kalau saya penilaiannya ada di bagian las-lasan ini aja nih. Kalau dia udah rapi sih kemungkinan besar ya rapi, dia sudah pakai jig juga untuk pengelasannya, jadi ya tidak ada masalah gitu. Saya langsung gas aja gitu. Untuk budget sekian yang saya punya sih masuk banget itulah untuk frame custom ini dari Dope Cyclist yang berada di Kediri. Kayaknya akan lumayan lama ini durasi video kali ini, tapi mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan nggak ada yang kelewat juga, khususnya untuk review framenya ya. Saya memperlihatkan detail-detailnya tadi. Semoga kalian yang tadinya ragu untuk memesan frame buatan lokal ya. Oke, mungkin cukup sekian aja video saya kali ini ya. Part check, kemudian unboxing frame dari Dope Cyclist. Oke, terima kasih yang udah menonton videonya. Mudah-mudahan bermanfaat dan menginspirasi kalian semua. Sampai ketemu di vlog-vlog video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.